Oke, selamat malam semuanya. Jadi sekarang kita bakal persiapan UTS Kimia, KBF Kimia. Sebenarnya materinya nggak cuman ya, ada dua, yaitu ada kesetimbangan asam basa sama kesetimbangan kelarutan yang menurut aku itu sedikit tricky sih, sedikit tricky. Kayak kamu tuh harus mengerti apa yang terjadi dalam apa gitu, supaya bisa mengerjakan soalnya dengan mudah. Sebenarnya waktu kita SMA ya, waktu kita SMA tuh udah belajar asam basa ini, cuman kita menggunakan cara cepat. Nah, dalam tutorial kali ini aku nggak pakai cara cepat, tapi it's up to you ya. Maksud aku kurang suka cara cepat soalnya jadi ngapain banyak rumus, tapi it's up to you, really up to you. Nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masa FTTM 2020. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bisa go. Yang pertama, kita belajar tentang kesetimbangan asam basa. Ini rangkuman semuanya udah ada di itu ya, FTTM cerdas. Jadi not to worry about that. Aku saranin kalian buat print. Habis itu kalian jejerin di kasur. Kalau ngerjainnya itu, jejerin di kasur per subbab gitu. Jadi jejerin aja. Jadi kalau buat nyari subbab yang dibutuhkan tinggal dicari, tinggal diambil terus dilihat itunya. Ya kita tahu lah ya, asam basa, asam ya basa ya basa. Asam itu kayak lemon, basa itu kayak sampo. Intronya gitu, apa standaran banget. Nah, jadi perkembangan asam basa itu dibagi menjadi tiga, si yang penggagas teorinya. Yang pertama ada Arrhenius. Jadi kalau ada asam basa Arrhenius, nah asam basa Arrhenius itu berbicara tentang itu, asam ya. Kalau dalam air akan lepas ion H+. Ya. Jadi di materi ini aku bakal menjelaskan tentang kondisi asam dan kondisi basanya itu benar-benar back to back, bukan back to back, benar-benar mirip gitu sih, bahasanya sama, cuma ganti ininya jadi ohamin, cuma gitu doang. Nah, yang kedua ada yang namanya itu asam basa Bronsted-Lowry. Gimana ya? Brownnya oke gitu, Bronsted-Lowry. Nah, kalau asam basa Bronsted-Lowry itu kita tahu bahwa kayak asam basa konjugasi, intinya itu asam basa konjugasi, di mana si asamnya itu donor proton, ya. Jadi aku cuma nulis ini yang buat asamnya doang, donor proton. Jadi kalau kayak gini, basanya apa? Basanya ya berarti akseptor proton. Gampangnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang paling modern itu ada asam basa Lewis. Asam basa Lewis. Nah, asam basa Lewis itu si asam, cuma ini nggak tahu di PPT Pak Rukman itu nggak ada for obvious reason. Asam adalah akseptor asam adalah akseptor PEB gitu. Contoh yang paling seringnya itu kalau nggak salah itu NH3 sama itu H2O. Ini bakal jadi NH+ terus tambah OH-. Gitu. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang ionisasi air. Nah, jadi air itu misalkan ya kamu celupin suatu, ini udah beda bahasanya, aku garisin biasa. Bedain warna. Jadi dalam air itu selalu kondisi 25 derajat, presio 1 atm, kita nggak ngomongin mambo jambo yang ada di 0 derajat Kelvin, kita ngomongin yang standar-standarnya aja. Jadi di dalam air itu selalu ada 10 pangkat negatif 7 molar H3O+, sama ada 10 pangkat negatif 7 molar dari OH-, ya. Jadi misalkan kamu sedikit loncat ya. Jangan ini dulu. Nanti aja ini mah. Oke, jadi dalam air itu ada yang namanya itu autoionisasi air. Autoionisasi air itu adalah H2O tambah H2O. Ya, jadi air itu bersifat amfoter, di mana sifat amfoter itu bisa menjadi basa dan bisa menjadi asam. Artinya bisa saling transfer gitu. Ini bisa jadi H3O+ tambah OH- standar ini mah ya. Nah, kalau dalam air
Kalau dalam air 25 derajat 1 atm dan segala rupa yang idealnya teman-temannya, ini tuh konsentrasinya selalu tetap H3O+ dikalikan OH- ya. Ini akan sama dengan selalu namanya itu adalah KW. K water, constant water gitu. Si ininya akan selalu konstan, ya. Besarnya itu ya kurang lebihnya tuh KW-nya 10 pangkat negatif 14 gimana? 10 pangkat negatif 14. Jadi sini tuh dua ini konstan. Misalkan H3O+ yang naik, berarti kan suasananya asam, maka yang basahnya itu bakal turun. Gitu kurang lebihnya. Ya. Nah, sekarang oke. Nah, yang paling penting di sini tuh adalah tentang aku jelasin dulu konsep pH aja dulu. Nah, sebelum ke konsep pH, aku ingin kalian tahu dulu bahwa ada dua tipe asam sama basa. Yang pertama itu ada asam kuat ya, asam kuat dan asam lemah. Dua asam lemah. Terus ada basa kuat, sama juga ada basa lemah, ya. Nah, ini si ininya tuh kalian harus ngapalin bebas lah ya. Cuman ya kalau nggak tuh ngeliat ke sini aja. Soalnya ini tuh bakal sangat berguna untuk menentukan cara cepat apakah garam itu bersifat netral atau bersifat itu apa? Bersifat netral atau bersifat basa. Ini live di YouTube-nya sedikit pending ya, yang mainin YouTube-nya lagi bermasalah. Tapi nanti bakal di-post kok. Ini udah baik. Terus kita lanjutin. Ini yang kalian harus kalau apa? Print dan yang ini tuh yang paling ditegangkan. Kalau nggak mau lihat ini, cara cepatnya itu adalah kalau basa itu 1A2A itu adalah basa kuat, udah pasti. Ya. Kenapa ada yang namanya itu asam kuat, basa lemah, dan basa kuat? Nah, asam kuat ini terionisasi sempurna. Praktis terionisasi sempurna. Terionisasi 100% gitu, praktis. Ini juga sama. Basa kuat juga terionisasi 100%. Sebenarnya 99,9999% sih, cuman ya udahlah jadi 100% aja nggak apa-apa. Sekarang ada juga yang namanya tuh konsep pH. Ya kalian tahu lah ya kalau pH itu di mana. Ini masih bahasanya pendek, soalnya bisa banyak nanti bahasanya. pH itu ya Fibropadinose itu adalah negatif log H+. Nah, barangkali kalian bingung kan, aku juga kadang nulis H3O+ di catatan bahwa ini juga sama, negatif log H3O+. Barangkali ada yang bingung. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan hubungan itu apa? KW sama dengan konsentrasi H3O+, ini konstan ya, H3O+, ditambah konsentrasi OH-. OH- gini. Sekarang aku mau negatif log-kan kedua ruas gitu. Gimana sih, Bon? Negatif log-kan kedua ruas gini. Ntar saya baca komen. Oh iya guys, sebentar. Ada pesan dari Ngeriko, itu ngisi yang form analisis kondisi itu yang untuk masa FTTM 2020. Pokoknya 70 orang di sini wajib udah ngisi, ya. Yang mau tahu. Nah, ini udah ya. Aku negatif log kan kedua ruas. Nah, ini kan bakal lihat nih, ini kan H+. Negatif log konsentrasi H+ di pH. Ya udah, berarti ini negatif log KW menjadi PKW, namanya gitu. Ya. Ini jadi apa? pH ya. Tambah oleh pOH. Ternyata ini tuh si jumlahnya sama, konstan adalah 14. Nah, ini adalah skala tingkat keasaman dan kebasahan dari suatu campuran, katakanlah. Ini konsep pH. Nah, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu kita menghitung pH dari asam basanya yang paling yang sederhana. Apabila aku ingin bertanya berapa pH larutan, ya, pH dari HCl 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Ini. Ya. Atau kalau kalian bingung apakah ini asam kuat, apakah itu asam lemah, kamu lihat aja di soalnya. Di soalnya itu ada data Ka atau Kb enggak? Nah, berarti kalau ada data Ka atau Kb itu udah pasti asam lemah atau basa lemah. Isinya kayak gitu. Tadi aku bilang
bahwa HCl ini kan asam kuat, everybody knows lah ya. Asam HCl ini kuat, berarti akan terionisasi sempurna. Jadi lambangnya itu bukan bolak-balik kayak gini, bukan. Jadi cuma satu panah doang. Sebenarnya nggak terionisasi sempurna sih, sebenarnya ini ada dikit nih guys. Nah ini ada dikit ke sini, cuman ya kita bisa abaikan lah. Praktis terionisasi sempurna, menjadi H+ tambah Cl-. Ya. Berarti ini aku anggap ini misalkan A lah ya, supaya gampang nulisnya. Berarti ini kalau konsentrasi HCl-nya A, terus kalau terionisasi sempurna menjadi H+, maka si konsentrasi H+ juga sama dong sama dengan A. Ya kan? Oke, berarti kalau gitu pH-nya bisa kita hitung, yaitu sama dengan negatif log A ya. C-nya bisa ganti, kalau kamu hitung ini bakal jadi kurang lebih 2,7. Ya lumayan lah ya, lumayan kuat lah, 2,7. Nah sekarang kita coba untuk yang basah ya. Ini aku emang paling dasar dulu, nanti kita step up, langsung tiba-tiba ngerjain Cempro. Ini namanya Chem Beginner. NaOH, coba kita hitung ya, pH 5,94 molar. Ini akan sama dengan, kita tahu ini NaOH. Ini karena ini basa kuat, gak ada data Kb-nya. Ini praktis terionisasi sempurna menjadi Na+ tambah OH-. Berarti POH sekarang kita dapatnya. Kenapa? Karena kita tahu konsentrasi OH-, POH. Sama dengan berapa? Ini kan terionisasi sempurna. Aku misalkan ini B, berarti kalau terionisasi sempurna, di sini juga B dong. Kan negatif log B. Negatif log B-nya itu ini akan sama dengan 3,3. Nah, ingat, ini bukan jawabannya. Yang urutannya itu adalah pH. Berarti pH ini akan sama dengan 14 dikurangin 3,3 atau ini 10,7. Gitu. Ya. Dan juga kita bisa soalnya itu bisa bermacam-macam, bisa diketahui pH disuruh cari konsentrasi H+-nya atau sebagainya. Dan sekarang yang aku ingin tekankan kalian di sini itu adalah bagaimana kalau si konsentrasi NaOH atau HCl-nya itu sangat kecil pas dilarutkan. Contoh, misal, aku ingin ngitung pH dari HCl 10 pangkat negatif 14 molar. Katakanlah, ini kan sangat kecil, sangat encer, sangat encer. Ya, 10 pangkat negatif 14 molar. Kalau kita langsung pakai ini, kita dapatnya tuh si pH-nya 14 dong. Loh. Ini HCl kok, masa pH-nya 14? Konsepnya nggak kayak gitu. Ingat bahwa kalau HCl ini dilarutkan dalam air, di dalam air ini selalu ada konsentrasi minimal dari H3O+ sama dari OH-. Yang dari sini, selalu ada minimalnya. Yaitu besarnya itu minimalnya itu adalah 10 pangkat negatif 7. Ya. Jadi ini kalau dilarutkan dalam air, pH-nya itu cenderung akan sama dengan 7. Gitu, bukan 14, ya. Bukan 14. Gitu. Jadi asam dari airnya itu lebih menang daripada si gangguan dari HCl ini dalam air gitu. Sama kasusnya seperti kalau aku punya pH dari NaOH, katakanlah NaOH 10 pangkat negatif 13 deh, negatif 13 molar dalam air. Ini kan kalau kita pakai pOH, kan pOH langsung gini gitu, literally tanpa dipikir-pikir dulu, kita dapat pOH-nya 13, terus berarti pH-nya 1. Oh gila aja, NaOH pH-nya 1. Gak masuk akal dong, berpikirnya kayak gitu. Nah, jadi dalam air itu selalu ada konsentrasi minimal dari H3O+ dan OH- sebesar 10 pangkat negatif 7. Aku taruh note sini lah ya, 10 pangkat negatif 7. Ya udah, berarti sini tuh praktis si pH-nya itu sama dengan 7. Bukan 1. Oke, paham ya? So far so good nggak sampai sini? So far so good ya? Nah sekarang, salah. Bentar. Ya itu nanti kita bahas di sekarang aja deh, oke. Sebenarnya itu nanti kita bahas tentang yang 400 itu. Oke. Nah sekarang kita bahas tentang, ini nggak tahu nih, tapi di PPT Parukman nggak ada, tapi di latihan soal yang dikasih oleh FMIPA itu ada.
Ya. Jadi aku ingin jelaskan ke kalian tentang sifat keperiodikan. Asam basa dari keperiodikan. Ya. Pokoknya pada intinya, aku ini warna merah soalnya penting. Asam basa keperiodikannya. Asam basa dari keperiodikan. Nah, ini asam basa dalam keperiodikan itu intinya apabila jadi ada parameternya tuh, yang pertama adalah jari-jari, yang kedua itu adalah kepolaran, aku nulis kayak gini ya, kepolaran. Yang ketiga ada asam okso sama bilox. Bilox ini. Contoh aja, langsung aja contoh. Ya, misalkan aku punya perbandingan H2S dengan H2O. Aku disuruh mencari kepolarannya lebih asam yang mana, ya, lebih asam yang mana. Kita lihat, kita ingat bahwa loker baja, aku tulis sini aja ya, loker baja sekalian. Barangkali males pada lihat catatan kimia semester 1, jadi nyambung ke semester 1. Nah, ini aku punya loker baja. Loker baja ini adalah gambarnya adalah beruang teddy bear di hidung. Nah, terus kedua itu ada Korea. Korea itu gambarnya itu adalah wortel. Ini, ya. Loker baja itu artinya lo itu kelogaman, ker itu kereaktifan, ba itu sifat basa, ja itu namanya jari-jari. Korea itu K-nya itu keelektronegatifan, terus O-nya itu oksidator, oksidator, terus E-nya itu afinitas elektron. A itu afinitas elektron. Ya. Jadi kalau loker baja ini, kita lihat jari-jari ada di sini kan. Berarti semakin bawah semakin besar. Semakin kanan semakin kecil. Gitu cara bacanya. Sama juga kayak buat yang ini. Kita lihat H2S sama H2O. Ini dalam tabel periodik, ya. Ini tuh dua-duanya S sama O itu di periode golongan 6A. Ya, di golongan 6A. Di mana si O-nya di sini, si S-nya di sini. Kita lihat loker baja, jari-jarinya semakin bawah semakin besar, berarti jari-jarinya lebih besar dari yang si S. Oleh karena itu tingkat keasamannya itu besaran yang ini. Gitu. Ya. Kita lihat bahwa barangkali ada barang penasaran kenapa dilihat dari jari-jarinya, sebenarnya kita bisa lihat dari keelektronegatifannya. Kan berbanding terbalik dengan keelektronegatifannya gitu. Jadi kalau keelektronegatifannya semakin besar ya kekuatan ikatannya semakin kuat ya berarti asamnya semakin kuat. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Terus ada contoh lagi CH4 dengan NH3. Lebih asam yang mana? Ya, kita lihat di sini nggak ada parameter yang sama. Berarti kita lihat dari atom pusatnya. Ya, atom pusatnya ini kita lihat polarnya lebih polar yang mana? Jelas ya lebih polar yang NH3. Semakin polar suatu molekul untuk senyawa itu, semakin asam si itunya. Berarti ini kayak gini. Lebih asam yang ini. Ya, contoh sekali lagi aku punya HF sama HI. Coba kalian yang jawab ini lebih asam yang mana dalam komentar, dalam waktu 15 detik. 15, 19, 15, 17. Oke, nah yang HI ya jawabannya. Saya jadi HI lebih besar. Oke, aman. Ya, bulatkan. Oke. Yang kedua itu ada tentang asam okso. Dia bisa aku simpulin semakin dikit H semakin besar. Gantung banget kayak filmnya. Oke, ya, jadi sekarang ada asam okso. Asam okso itu aku liatin langsung aja si gambar bagusnya ya, barangkali aku. Nah, jadi kayak gini. Jadi asam okso itu semakin polar atom pusat sudah tadi udah dijelaskan bahwa itu kan semakin asam. Nah, sekarang semakin banyak atom oksigen yang tidak mengikat hidrogen, artinya atom O jomblo katakanlah. Maka semakin asam, semakin banyak. Tuh, kenapa? Karena itu terpengaruh oleh kepolarannya. Ya, kita lihat di sini bahwa si O yang jomblo yang angkat hanya itu ada dua di sini.
Ada 2, tidak aku tulis sini ada 2. Sedangkan di sini cuma ada 1. Oke, berarti tingkat keasamannya jelas yang ini lebih asam. Itu H2SO3 itu ya, plus ya itulah. Ya. Sekarang kita kenalan sama apa? Tetapan kesetimbangan, ya kita tahu ini mana aja dah. Oke. Kalian tahu lah ya kalau Ka itu untuk tetapan kesetimbangan asam, terus Kb itu untuk tetapan kesetimbangan basa. Nah, sekarang kita udah masuk ke asam basa lemah. Asam basa lemah. Tuh. Nah, sekarang aku mau ngejelasin dulu tentang konsep 400 ya. Konsep 400 coba aku. Nah, ini. Konsep 400 ya, aku jelasin dulu konsep 400. Soalnya ini penting banget buat ngitungnya gitu. Nah, ini lihat. Di sini CH3, COH, ini yang soalnya biasa lah. Nah, di konsentrasinya awalnya 0,5, dikurang, terus dikurang X, kan ini bereaksi sebanyak X, terionisasi sebanyak X, terus ini bakal bertambah sebanyak X, ini juga sebanyak X. Nah, ini sama dengan berarti X kuadrat per 0,5 min X. Nah, ini kapan si ininya itu berlaku seperti ini? Ya, berlaku seperti ini. Kita bandingkan si konsentrasi awalnya, konsentrasi yang ditinjau yang ingin diabaikannya, ya, dengan konsentrasi si ininya, si Ka-nya. Kalau dalam kasus ini, dalam Ka-nya. Atau kamu bisa menghitung dulu, kayak, aduh coba aja aproksimasi dulu deh. Coba dulu aproksimasi, ternyata dapatnya itu 3 kali 10 pangkat negatif 3. Terus kalau aku hitung 0,5 dikurangin 3,10 pangkat negatif 3 itu, coba ya, aku kalkulator dulu sekali. So, ini konsep penting banget. 0,5 dikurangin 3 dikali 10. Hasilnya tuh 0,497. Lihat. Kalau kamu lihat kayak gini, ya ini masih bisa lah ya dikatakan 0,5. Gitu sih konsepnya itu kayak gitu. Atau cara seperti itu ini aja kali 400. Kali 400. Jadi kalau kita hitung 400 dikali 3 kali 3 dikali 10 pangkat negatif 400 dikali 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, ini sama dengan, kalau dikali 400 ya, sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat negatif 3. Di mana ini masih jauh lebih besar. Oleh karena itu, si 0,5 ini bisa diaproksimasi menjadi 0,5 doang. Gitu, paham nggak tadi yang nanya tentang konsep 400? Jadi konsep pembulatannya. Ya, beda-beda sih. Sebenarnya ya. Bisa, kayaknya mah di semua soal itu bisa diabaikan. Soalnya, kalau gitu tuh nanti bakal rancu nggak sih? Kayak paham nggak sih kalau kan soalnya tuh ada isian bersingkat. Aku asumsi bahwa semuanya itu bisa diabaikan. Berasumsi bahwa semua itu diabaikan. Walaupun misalkan kalau dikali 400 itu lebih dikit gitu, ya abaikan aja. Gitu, ya. Jadi tapi menurut aku kalau dalam yang sekarang itu udah pasti di dalam soal itu bisa diabaikan. Tapi kurang tahu ya. Tapi ini konsep 400 kayak gini. Tapi kalau kamu hitung bersama si hitungannya juga, ya nggak terlalu signifikan gitu ke perubahan sini. Jadi yang maksud aku itu termasuk ke batas toleransi dari soal. Kalau menurut aku gitu. Ya. Ini tentang bahasan asam basa lemah ini, aku langsung ke Latsol aja lah ya. Latsol dari rangkuman. Nah, sekarang pertama dulu ada yang namanya itu konsep persen ionisasi, aku lupa. Ini kita asam basa lemah itu langsung dari, berarti kalau Ka-nya dikali 400 lebih besar daripada 0,5, X-nya berpengaruh. Iya betul, X-nya itu berpengaruh. Jadi masukkan perhitungannya terhadap X. Itu batas toleransinya. Batas toleransi paling benar 400. Nggak tahu ya aku dari Pak Ismunandar, kata Pak Ismunandar kayak gitu kali 400 aja. Tapi insya Allah bisa diabaikan semua. Semoga aja. Soalnya aku ngerjain, ada sih satu soal yang di part 2 itu, yang nggak bisa diabaikan, cuma satu soal. Satu soal dibandingkan 36 tambah 16, 40, 52. Dari 52 soal, cuma ada satu soal, 1/52 gitu.
Iya, betul, jadi persamaan kuadrat. Oke, sekarang nama itu ada persen disosiasi. Ya, persen disosiasi mah normal ya. Kalian udah pasti tahu. Ini itu adalah yang terionisasi ya. Lihat, yang terionisasi, aku pakai bahasa sendiri ya. Yang terionisasi dibagikan oleh molaritas awal dikalikan oleh 100%. Gitu. Biasanya itu ini untuk asam lemah dan basa lemah. Soalnya kan kita tahu bahwa asam dan basa lemah itu tidak terionisasi secara sempurna. Ya, jadi kita langsung coba ya. Asam basa lemah ya, kita langsung ke latihan soal dari rangkuman. Jadi yang gampang dulu. Seorang mahasiswa membuat larutan asam asetat nilai awalnya 0,01 molar dan mengukur pH-nya ternyata 2,88. Ya. Kita tahu bahwa natrium asam asetat itu adalah CH3COH. Ya, ini penulisan lainnya kayak gini. Tuh. Sekarang aku mau ininya pakai cara cepat ya. Aku pakai cara trivialnya tuh. Ini CH3COH. Aku ngerjain ulang ya. Ini bolak-balik jadi CH3CO- ditambah oleh H+. Gitu. Didapatkan ternyata si pH-nya itu adalah 2,88. pH sama dengan 2,88, berarti negatif log H+ ini akan sama dengan 1,3 dikali suku pangkat negatif 3 dong. Ya udah, berarti MRS. Jadi di situasi setimbang ya, di situasi setimbang asam asetat ini mempunyai konsentrasi H+ sebesar ini. Katakanlah aku B, katakanlah di sini B. Gitu. B. Ya. Berarti ini awalnya kan 0,01. Awalnya belum terionisasi, ya masih awal, aman. Nah ini pas timbang ternyata ada B. Ya udah dong, berarti ini reaksinya sebesar B plus B, ini juga plus B, ini min B dong. Nah sekarang kita mainan dari si itunya, apa namanya itu, diabaikan atau enggaknya. Kita tahu bahwa ini tuh segini 1,3 dikali suku negatif 3. Ini kan apa? Kalau dikurangi B, apakah signifikan atau enggak? Kamu coba main kalkulator ya, 0,01 dikurangin 1,3 dikali suku pangkat negatif 3. Kita coba ya. 0,1 dikurangin 1,3 dikali suku pangkat negatif 3. Itu jawabannya tuh masih 0,987. Jadi masih, ini 0 ya. 0,0987. Yang which is not that bad gitu. Not that bad pembulatannya untuk menjadi 0,01. Paham nggak nyampe sini dulu? Ya. Tapi insya Allah semuanya bisa dibulatkan. Semoga aja. Jadi 0,01 ini juga sebesar B. Ya udah, berarti KA itu adalah pada situasi setimbang ya. KA itu pada situasi setimbang, berarti kamu hitungnya gini. B kuadrat dibagi oleh 0,01. Sama aja. Jadi gini. Atau cara cepatnya itu kalau kalian katakanlah malas, tinggal gini cara cepatnya. Kalau soal untuk KA ya. Ini kan ditanya itu KA untuk asam asetat, ya udah tinggal KA dari asam asetat. Biasanya ada. Nah enggak? Jangan di Bing carinya ya, jangan di Bing, di Google Chrome ada, aku udah beberapa kali cek gitu. Terus apa? Kita lihat bahwa pas dihitung itu beda. Kalau dalam tabel 10 pangkat, ya ini malah gara-gara pembulatan kita jadi perhitungannya tidak pas. Ini apa, kalau soalnya itu mencari KA, kamu tuh bisa Google aja gitu. Kan ini suruh cari KA larutan asam asetat. Ya udah cari KA asam asetat. Biasanya itu ada nih, lihat nih. KA sama asetat 1,75 kali suku pangkat negatif 5. Nggak jauh beda kan? Nih, lihat. Ini aku screenshot tuh kan? Aku ulangin lagi. Barangkali salah saya screen. Oh, tuh KA-nya kan 1,75 kali suku pangkat negatif 5. Sedangkan berdasarkan perhitungan kita itu adalah 1,7 kali suku pangkat negatif 5. Well, which is really good lah ya. Iya, pasti KA mah udah pasti dalam reality. Nggak bisa berubah. Nothing to do with all the reaction dari alamnya gitu. Nah, sekarang persen ionisasi ini bisa dihitung. Nah, sekarang persen ionisasi itu
kalau kamu lihat, ini mana? Nah ini, hubungan persen ionisasi dengan konsentrasi. Jadi kalau semakin kecil konsentrasinya, terionisasinya semakin besar. Jadi semakin banyak yang terionisasinya. Gitu, untuk asam lemah dan basa lemah. Oke, itu tentang persen ionisasi dan latihan soal untuk Ka sama Kb yang lemah. Sekarang aku balik lagi ke noto ini. Ini persen ionisasi udah, asam dan basa lemah latihannya udah ya, yang apa? Yang sederhana. Nah sekarang guys, campuran asam kuat dan asam lemah. Contoh soalnya itu ada di latihan yang part 2 sebentar ya. Oke deh, langsung aja ke intinya bahwa misalkan aku punya campuran HCl dengan campuran asam lemah CH3COH. Oh, ini deh ngejelasinnya biar enak. Bentar ya. Nih, jadi aku punya HCl. Ini kenapa ada minusnya? Jadi aku punya HCl, di mana si HCl ini tuh terionisasi di H+ sama Cl- ya, expected. Nah, jadi kalau dalam campuran nih, kita tulis semua reaksi dalam campuran. Pertama ada ionisasi dari HCl. Terus ada ionisasi dari CH3COOH minus. Ya. Terus ini kan, ini gak usah minusnya. Ini kan jadi CH3COO min tambah oleh H+. Ini ada H2O tambah H2O, ini ini namanya autoionisasi, aku lupa ngejelasin tadi ya. Nah, dalam si praktis, dalam si reaksi ini, HCl tambah CH3COOH ini, kan ada reaksi ini sama ini. Perhatikan bahwa yang memiliki dampak signifikan terhadap H+-nya itu adalah HCl-nya. Kenapa? Karena terionisasi sempurna. Sehingga kita lihat H+ ini akan menambah si yang konsentrasinya ada di sini. Sehingga reaksi kesetimbangan yang ini, reaksi kesetimbangan ini bergeser ke kiri. Yang ini juga bakal mempengaruhi H3O+ yang ini, sehingga kesetimbangannya bergeser ke kiri. Oleh karena itu, apabila aku punya campuran asam kuat dan asam lemah, ini berlaku untuk basa ya. Jadi kalau aku ngomongin buat asam doang, ini berlaku untuk basa juga. Ya. Jadi si pH dari larutan ini ya, pH dari larutan ini adalah pH HCl secara praktis gitu. Walaupun si buat plus minus itu cuma 0,001 katakanlah, yang which is sangat negligible lah bisa ya. Paham nggak dari sini? Salah sebut nggak? Campuran dari asam kuat dan basa lemah. Quite itu sih, quite. Lumayan. Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke ini baru asam basa, dosis pas 1, oke, on point. Sekarang kita masuk ke topik bahasan kita selanjutnya, yaitu kesetimbangan asam basa dalam larutan garam. Asam basa dalam garam ya. Dalam garam. Nah, asam basa dalam garam ini ada, katakanlah misalkan CH3COONA. Jangan deng. Oh ya, ini dulu kalau untuk garam. Misalkan suatu garam ini, misalkan ada soal gitu, dikasih tabel. Garam mana yang memiliki sifat basa sama asam. Misalkan. Garam yang bersifat basa itu, segini aja, sorry. Asam kuat, ya kita tahu lah ya, as we all know. Asam kuat tanpa basa kuat, cuma ingetin aja. Asam kuat tanpa basa kuatnya akan sama dengan netral, garamnya ya. Ini asam basa, ini garam, tabel. Garam. Terus kalau aku punya asam lemah, terus ada basa kuat, jadi basa ya garamnya, standar. Jadi basa. Terus kebalikannya asam kuat tambah basa lemah, maka ini jadi asam, standar. Terus ini asam lemah, tambah basa lemah. Ini akan sama dengan tergantung KB. Tahu lah ya kita semua. Tergantung KB. Nah itulah yang kenapa aku penting itu kalian print tabel asam basa yang kuat dan lemah, sehingga kamu bisa cari langsung gitu. Gak usah
Kalau usah dihitung, sebenarnya bisa dihitung. Tuh. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke hidrolisis. Ya. Jadi hidrolisis itu, nih, contohnya itu adalah hitung, kok langsung ke contoh soal ya. Ini masih satu bahasa, masih satu warna ya. Oh, ini aja deh. Hidrolisis. Hidrolisis. Nah, hidrolisis ini, si garam ini terionisasi dalam air. Gampangnya itu, suppose aku punya HCl, yang itu asam kuat, jangan HCl deh, aku susah nyari bahasa lemahnya yang mana. CH3CONA lah, CH3COH. Ini paling standar banget. COH tambah HCl. Ini kita tahu bahwa ini bakal jadi CH3CONA tambah oleh apa nih? H2O ya? Pasti H2O. Nah, kita lihat di sini, kita tahu bahwa si CH3CONA ini adalah gabungan dari asam lemah dan basa kuat. Jadi garamnya bersifat basa ya. Garam bersifat basa. Nah, cara menghitung, ada namanya itu konsep hidrolisis. Hidrolisis ini, kalau ini ditambahin air, katakanlah, ini kan terionisasinya bakal jadi CH3CONA, ini terhidrolisis dalam air. Menjadi CH3COO- ditambah oleh Na+. Perhatikan bahwa si ininya, CH3CO ini berasal dari asam yang lemah. Nah, kalau dalam hidrolisis itu, yang lemahlah yang bereaksi lagi dengan air. Jadi ini CH3CO- ceritanya gini, tambah H2O. Itu. Nah, ini akan membentuk suatu keseimbangan jadi CH3COH ditambah oleh anunya, apa? OH-, ya kan? OH- gini. Gitu. Jadi yang poin penting yang aku ingin sampaikan di sini adalah yang lemah lah, ya. Ini aku di rangkuman banyak bacot, tapi rangkumannya literally ini. Yang lemahnya yang bereaksi dengan air, gitu. Dari sini kita bisa tahu bahwa suppose aku punya di sini itu konsentrasinya itu namanya konsentrasi garam, katakanlah ya. Ini konsentrasi garam. Dan ini namanya itu konsentrasi asam. Kayak gitu ya, konsentrasi garam, konsentrasi asam. Berarti yang dari kesetimbangan ini membentuk CH3COH, ya ini walaupun nggak praktis sama dengan ini, ya batas si pengabaiannya masih bagus, masih oke. Nah, ini kan sama konsentrasinya, karena ini koefisien 1, ini koefisien 1, berarti ini sama aja konsentrasinya garam. Tuh. Berarti ini misalkan kita nggak tahu. Kita tahu bahwa dari sini, berarti ini konsentrasi, jangan dulu gini deh. Biasanya itu kalau kayak gini tuh dikasih tahunya tuh si ini ya, dikasih tahunya itu KA dari ini, KA dari CH3COH. Dikasih tahu berapa? Ini 1,8 kan semua dari 5 anjir bos 9. Dikasih tahu KA biasanya gitu. Ya soalnya kenapa? Soalnya kan asam lemah sama basa kuat ya. Pasti di soal dikasih tahunya cuman ya KA asam lemahnya. Masalahnya basa kuat ada KB-nya gitu. Enggak kan? Berarti dari sini kita bisa tahu ya konsentrasi OH-. Berarti kan di sini lihat, aku nulis di sininya itu adalah KB. Kenapa? Karena si KB terkandung OH-. Jadi kalau terkandung OH-, kamu si konstanta kesetimbangannya itu makanya KB. Gitu, gampangnya. Ya. Jadi ini konsentrasinya bakal jadi konsentrasi A ya, konsentrasi asam dikalikan konsentrasi OH- ya, dibagi oleh konsentrasi garam. Ya. Berarti ini konsentrasi OH-nya itu adalah konsentrasi OH- itu adalah konsentrasi Kb dikalikan konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Ya ini kalian kalau dalam SMA tuh seringnya lihat rumus ini ya. Dan juga dengan analogi yang sama, ini tuh konsentrasi H3O+, ini akan sama dengan Ka, cuman dibalik asam per garam. Gitu. Paham ya di sini ya? Jadi sejarah dari rumus depannya itu dari sini.
Jadi aku berharap tuh kalian bisa tahu gitu maknanya. Nah, sekarang hitung pH dari larutan. Ini aku latihan soal warnanya apa hitamnya nih, biar belum ada hitam. Hitung pH larutan, ini pH ya, pH sama dengan titik-titik-titik larutan KNO2. KNO2 0,1 molar dan nacolnya itu adalah 0,1 molar. Yang diketahui Ka-nya itu adalah 4,5 dikali 10 pangkat negatif 4. Tuh. Ya. Biasanya kalau diketahui Ka, kalau dalam kasus hidrolisis itu kelihatannya itu ada garam sama ada KNO2. Biasanya kayak gitu. Ya. Oke. Jadi KNO2 ini kita ya Allah Inggris apa? Bentar. NaCl sama. Aduh, kasusnya yang ini deh. Contoh saja yang ini, sorry. Ini kayak ya nggak berkaitan, salah jangan. Ntar aku cari dulu contoh soal hidrolisis yang fantas. Oke. Di akhir udah. Bentar ya. Kayak kebayang gitu sih. Nah, ini dia. Nomor 21. Nah, nih. Testing aku. Nah. Nih, hitung pH dan persen hidrolisis dari larutan 0,15 CH3CONA. Ini bagiannya ini. Contohnya ini yang paling terkenal itu. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa CH3CONA ini dalam air ya. Dalam air ini bakal menjadi apa? Terionisasi menjadi CH3CO- dan Na+. Karena kita tahu ini koefisiennya 1. Berarti ya sama kan si konsentrasinya. Nah, sekarang kita lihat tahu kan bahwa yang lemah lah yang akan berhidrolisis dengan air. Berarti ini bakal terjadi reaksi seperti ini. Ya. Awalnya nggak ada, terus bereaksi sebesar X. Ya, and again, kita asumsikan dulu bahwa si X itu sangat kecil, ini asumsi. Ya, asumsi X sangat kecil. Kita dapat ini. Ternyata X itu adalah segini. Ternyata pas kita lihat kalau ini kali 400, ini jauh masih lebih besar ini kan. Jadi oke, pembulatan kita masih oke, masih juga gitu. Ya. Berarti kita lihat di sini, kita dapat informasi apa? Oh, amin. Berarti kita makanya KB. Kita lihat di sini tuh, biasanya itu diketahuinya Ka. Gitu. KB sama dengan KW per KA kali X kuadrat 0,15. Nah, ini bentuk ini itu biasanya itu dijadikan rumus cepat oleh bimbel-bimbel, yaitu konsentrasi OH-. Ini kalian harus pernah lihat nggak? Konsentrasi OH ini kan sama dengan KW per KA dikalikan oleh MA. Kalian pasti banyak dengar ini. Ya. Atau konsentrasi H3O+, bebas kalau kalian pakai rumus cepat yang ini juga silakan. Cuman kan kayak masih kapan rumusnya dipakai kan nggak tahu gitu. Kalau aku, kalau KB, kali MA. Biasanya rumusnya kayak gini, dalam disajikannya. Dihitung-hitung ternyata dapat segini. Tuh. Paham sampai sini sobat sebut? Nah, rumus ini tuh dipakai kalau kamu mikir kayak ionisasinya itu ribet kayak gini. Pusing kepala kayak gini, ya udah kamu bisa langsung aja pakai ini. Tuh. Paham ada yang ditanyakan dulu nggak? Sobat sebut nggak? Ya udah ya. Soalnya aku bakal ngajarin teori aja nggak tahu, soalnya aku bingung ya mau jelaskan kan rangkuman udah ada, terus latihan soal tuh udah ada berapa? 10, 20 tambah 52. Udah ada 62 soal gitu. Udah ada 62 soal ya. Aku rasa buat latihan soal itu udah cukup, insya Allah. Dilihat aja, minimal dilihat aja. Terus bahasan kita selanjutnya itu adalah tentang asam. Ini aku jelasnya asam doang. Perhatikan bahwa aku ngejelasnya asam doang. Berarti itu si bahasa itu benar-benar analogi, benar-benar sama gitu.
Jadi kalau kamu ngejelasin asam, si sistem dari bahasanya itu benar-benar sama. Kenapa nih? Gitu, ya. Nah sekarang ya ini aku banyak bacot lah ya. Supaya keren tulisannya biar panjang. Nah sekarang larutan garam, oh ini udah ya. Nah ini kesimpulannya. Ya iya, sekarang ionisasi, ini aku lihat ke sini ke rangkuman, soalnya ini banyak, bukan banyak ya, tulisnya banyak. Nah kayak ini aku ambil contoh juga, pasti contoh dari sini sama. Asam poliprotik adalah asam yang mengandung atom hidrogennya lebih dari satu. Contohnya ada H2SO4, HPO apa? H3PO4, H2CO3. Nah, itu semuanya itu adalah asam poliprotik ya. Nah, kenapa aku contohin di sini adalah kenapa aku kasih contoh yang ini adalah H2SO4? Karena H2SO4 ini merupakan sesuatu yang sangat unik, di mana si Ka ini sangat besar. Ini kan H2SO4 itu asam-asam sangat kuat gitu. Kita tahu asam sulfat ya. Nah, si Ka2-nya ini biasanya itu Ka2-nya itu jauh lebih besar daripada Ka pertama. Nih, contohnya ini lihat nih. H2CO3 ya, H2CO3 ini Ka1 ya. Ka1 itu artinya ionisasi pertama. Jadi nggak bisa gitu langsung kamu H2CO3 kamu langsung giniin sedikit pusing kepala gitu. 2H plus tambah CO3 2-. Jadi sebagai akademisi kuliah itu nggak boleh kayak gini, kita harus ionisasi satu persatu. Gitu. Nah, kita lihat di sini biasanya itu Ka1 sama Ka2-nya itu beda jauh. Kita lihat di sini. Ka1 itu ordernya 10 pangkat negatif 7 dan Ka2-nya itu ordernya itu 10 pangkat negatif 11. In other way, itu tuh adalah 10.000 lebih kecil. Ya kan? Ya, 0,40.000 lebih kecil. Nah, tapi kasus untuk H2SO4 ini, Ka yang ini tuh nggak ada gitu. Ini tuh praktis. Dan aku nyebutnya gini, satu panah ini bukan ngasal. Jadi si H2SO4 ini praktis terionisasi secara sempurna. Nah, sedangkan si Ka yang keduanya ini, kalau kamu lihat tabel itu sekitar 10 pangkat negatif 2, which is itu adalah larutan asam. Oke. Nah, biasanya juga pada ionisasi kedua, ya, perhatikan kata-kata aku, soalnya barangkali ada di soalnya di latihan soal yang kedua ini ada soal nomor asam basa nomor 28. Coba nih lihat. Nah ini. Nah biasanya itu yang tetapan ionisasi yang keduanya itu dijadikan suatu larutan penyangga atau buffer. Kenapa? Soalnya itu si yang kita lihat, ini aja nih, ada H3 ini. HCO3- jadi H plus sama CO3 2- ini bersifatnya itu fleksibel. Karena ini memiliki muatan, ya jadi it's okay buat berikatan dengan H+, it's okay buat berikatan dengan OH-. Itu maksud aku. Ya. Poin pentingnya itu Ka1 tuh lebih besar selalu. Apa yang diulang? Ayo lupa. Ini kayaknya H2SO4 ya. Yang H2SO4 bukan. Ya kan? Nah, jadi si H2SO4 ini adalah si konsep kasus khusus di mana H2SO4 ini asam alot. Asam alot tuh asam kuat. Asam kuat benar-benar kuat ya. Ini kalau kamu coba minum barangkali gabut, jangan deh. Coba aja ke tangan yang bakal melepuh gitu. Sedikit sakit ya. Melepuh. Rotting inhale. Nah, si K ini biasanya itu K1 sama K2 biasanya K1 itu jauh lebih besar daripada K2 biasanya. Tapi kasusnya lain hal dengan H2SO4. Si K2 dari H2SO4 itu masih sekitar 10 pangkat negatif 2, which is masih asam gitu kan, kalau dicari pKa-nya. Nah sekarang bagaimana cara menghitung dari ini apa nih soalnya? Nih disuruh konsentrasi zat dalam setimbang. Nah ini soalnya bagus. Kita lihat nih ya. Ini kesimpulan dari soal ini. Ya standar ya, awalnya 0,1, awalnya nggak ada, minus, 0,1 min X, XX, ya kan, 0,1. Oke. Coba dulu deh 0,1. Pas kita dapat X-nya ternyata 10 pangkat negatif 4. Dibandingkan 0,1 kan masih jauh lebih besar ini. Jadi oke, boleh. Jadi sehingga kita tahu konsentrasi
HCO3-nya itu adalah segini, sama konsentrasi H+ itu adalah segini. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang, didapat konsentrasi HCl3 ini sebesar ini. Ya, jadi pengabaian benar. Nah, sekarang untuk ionisasi kedua, perhatikan bahwa si HCO3 ini mempunyai modal konsentrasi sebesar X. Nah, ini konsepnya ini banget buat literasi. Ini buat kelanjutannya bagus banget. Gitu. Ya, jadi tulis juga ke sini. Jadi awal itu adalah segini. Dan si konsentrasi H+-nya juga awalnya itu ada segini. Gitu. Ya, jadi pas awal itu ada gitu. Tapi konsentrasi CO3 2 minusnya nggak ada. Gitu. Barangkali di soalnya itu dicari tahu, ditanyanya itu adalah konsentrasi dari CO3 2 min, barangkali. Ya. Oke, sekarang berarti aku misalkan bereaksi sebesar negatifnya sama plus C standar ya. Dan sekarang kita abaikan dulu katakanlah si Y-nya ini anggap dulu kecil, anggap dulu. Dapat ya, masih boleh lah, segini. Terus didapat nilainya itu adalah 5,6 kali 10 × negatif 9, 11. Oh, ini kecil banget. Kecil banget. Ya kan, dibandingnya ini. Jadi boleh pengabaian kita. Nah, di sini itu kita lihat, si konsentrasi H+-nya ini, ya, konsentrasi H+ dalam asam poliprotik itu praktis, cuman dari ionisasi yang pertama, gitu. Paham nggak di sini? Sobat Sukut nggak? Ini penting soalnya. Kau baca-baca soal yang dikerjain itu, kami rangkumnya itu ya langsung aja gitu. Bahwa asam poliprotik itu praktis dari Ka1-nya doang. Pengecualian H2SO4. Itu doang. Sobat Sukut nggak? Aman ya? Kalau nggak ada pertanyaan? Ini juga sama, larutan garam dari asam poliprotik. Sebenarnya ini jarang soalnya. Aku ngerjain kami ngerjain yang 36 soal itu nggak ada. Oke, kita lanjut ke ini. Konsepnya juga sama asam basanya. Atau kan langsung aja ke contohnya deh untuk yang ini. Jadi aku yang bikin aku main ini kayak pingin panjang gitu. Somehow for this reason. Nah, sekarang langsung aja ke contoh soalnya. Itu pH larutan dari Na2CO3 gini. Sekarang aku ingin kalian tebak dulu si larutan ini garam, ini garam Na2CO3. Kira-kira garam ini basa atau asam? Coba jawab dulu dalam 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. Wah, 9, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini tuh bakal basa. Kenapa? Ini kan gabungan dari NaOH, yaitu basa kuat yang paling famous, ditambah oleh H2CO3. Di mana H2CO3 ini adalah asam lemah. Oke, kita lihat ya. Itu banyak kawin. Boleh lah ya. Nah, sekarang ini kan bakal trionisasi, jadi kita tahu kan Na2 tambah CO3 2 minus. CO3 2 minus ini trionisasi menjadi 2 Na plus tambah CO3 2 min. Ini kan aku bilang yang dari lemah lah yang bereaksi hidrolisis dengan air. Tadi aku bilang itu kan. Jadi CO3 2 min ditambah H2O bereaksi menjadi kayak gini. Ya. Dapat 0,5 minus lagi itu. Oke, X-nya ternyata diabaikan dulu. Ternyata pasti hitung X-nya itu segini. Yang masih bisa lah, harus boleh diabaikan lah. Ya. Nah, sekarang dapat pOH-nya itu ternyata 11,98. Ternyata jawabannya benar itu adalah basa. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke buffer. Buffer titrasi habis itu ke larutan. Oke. Nah, sekarang larutan penyangga buffer atau daftar basa lemahnya. Dibentuk dari asam lemah dan basa konjugatnya dalam bentuk garam terlarut. Contohnya CH3COH dan CH3COO-. Atau NH3 sama NH4Cl. Basa lemah dan asam konjugatnya kayak gini juga boleh. Atau bisa aku bilang itu adalah H-nya itu beda 1 gitu. Kalau H-nya beda 1 ya bisa jadi larutan daftar. Gitu. Nah, sekarang contoh perhitungannya itu
Tentukan pH larutan penyangga yang mengandung konsentrasi awal sama asetat gini, Ka segini, segini. Nah ini si apa pH larutan penyangga ini biasanya dari titrasi. Biasanya itu larutan penyangga di titrasi, biasanya digituin soalnya tuh biasalah. Ya ini awalnya, sekarang bedanya itu dengan larutan penyangga itu sebenarnya sama-sama gitu. Ini awalnya doang, cuma si awal itu ada, kan biasanya ini awalnya nggak ada biasanya. Cuma kalau dalam larutan penyangga itu ada, gitu doang bedanya. Ya. Oke, kenapa ini bisa langsung kayak gini? Dari natrium asetat sama ini ya. Pertama aku punya CH3COH, ini mah jelas ya, 0,055. Natrium asetatnya ini kamu ionisasi NaH, tuh. CH3CONA. CH3CONA. Jadi aku biasanya itu nulis dulu ini CH3CONA. Terionisasi jadi CH3CO- tambah oleh Na+. Ya. Kita tahu ini 0,45 karena si tetapan apa? Koefisien 1 ini bikin 0,45. Jadi konsentrasi CH3CO- juga 0,45. Itu tambah X ya, kita anggap dulu X-nya kecil, ternyata benar kecil. Ternyata benar kecil gitu. Ya. Udah, berarti kita hitung ternyata dapat 4,66. Gitu. Ya. Sekarang aku mau ambil kasus yang sangat umum. Di mana ini kan asam lemah. Ya, asam lemah ini asam lemah katakanlah. Terionisasi dalam air menjadi amin tambah H3O+. Katakanlah konsentrasinya tuh awal itu A sama B. Kita lihat ini tuh kasus persamaan Henderson-Hasselbalch ini berlaku untuk larutan buffer. Jadi si konsentrasi awalnya itu ada, nggak kosong gini. Kan yang barusan kita pelajari itu kosong, 0. Tapi sekarang konsentrasinya itu awalnya ada si asam konjugatnya. Ya, basa konjugat, maaf. Ini kan asamnya, ini basa konjugatnya. Udah ini AB, kita anggaplah A sama B itu X kecil banget, jadi A sama B tetap ini X. Didapat nilai Ka karena kita mainan dengan H3O+. K-nya segini sama dengan BX per A, ya. Terus kita ini penurunan rumus yang kita tadi juga. Kan kita tahu yang rumus ini, atau tadi itu aku nulis satu gini, konsentrasi H3O+ dengan sama dengan Ka dikalikan konsentrasi garam, tadi kan langsung gini, bagi oleh konsentrasi asam. Konsentrasi asamnya itu yang ini, yang garamnya itu yang ini. Saya kurang lebih sama lah. Ya udah, kita hitung jadi BX per A. Ya ini kali ruas, pindah ruas, easy. Terus kita negatif logkan kedua ruas, kita dalam X kan X itu konsentrasi H3O+ sama ya. Terus kita negatif logkan kedua ruas, dapat beginian. Udah dapat deh rumusannya begini. Terus pH-nya itu segini juga. Oke, sekarang konsep yang penting juga di sini, bahwa larutan buffer itu mainannya itu misalkan ingin dibufferkan pada udah buffer, kita bahas buffer ya. Pada saat kita ingin ngebufferkan di kondisi basah, ya. Kalau kita ingin ngebufferkan di kondisi basah, kita pakai ini. Tapi kalau ingin ngebufferkan dengan kondisi asam, kita pakai ini. Gitu. Contoh. Model 8 ini, contoh bagus banget. Nah, berikan gambar mengenai cara pembuatan larutan penjaga fosfat yang memiliki pH 7,4. Dari 7,4 lebih dari 7 berarti mainan di basah, ya kan? Mainan di basah berarti makanya beginian. Tuh. Caranya tuh barangkali bingung, ini yang suka kebalik-balik, cara cepat aku tuh kayak gini aja. Kalau yang dalam basah, yang hanya lebih satu atau si ionnya bilox yang lebih satunya itu ada di atas. Dan sini bilox yang lebih satunya ada di atas. Itu cara cepatnya. Ya, biar nggak kebalik-balik. Nah, kenapa kita makin 7,4 itu makin yang ini? Ya. Karena si Ka2-nya itu sekitaran si ini ya, 7,4 ini. Ya kan, ini kan kalau dihitung PK-nya itu sekitar 7 sekian. Berarti oke, kita pakai buffer yang ini. Kita juga tahu si H2PO4 ini bersifat amfoter. Jadi easy going. Ya. Nah, udah kita hitung. Ternyata pertanyaannya itu adalah rasio konsentrasi pasangan asam basa konjugasi penyusun larutan penyangga tersebut. Ya.
mainannya di basa berarti kita main pOH, berarti pH-nya 6,6. PKB-nya itu adalah, kan kita diketahui Ka dari ini, Ka2. Jadi kan KB sama dengan KW per K. Ya gitu-gitu terus sih soalnya. Dapatlah perbandingannya adalah segini. Contoh bagusnya lagi itu adalah nomor yang terakhir. Ini. Berapa perbandingan konsentrasi asam asetat? Nah, biasanya perbandingan gitu, kita pakai Haber-Bosch lah, apalah itu apa namanya persamaan Henderson yang ini, gitu-gitu. Ya, kita 5,7 mainannya. Berarti mainannya di asam, berarti yang biloxnya lebih kecil ada di atas, biloxnya lebih besar ada di bawah. Ya udah, kita hitung gini, ternyata perbandingan dapatnya segini. So far so good nggak tentang buffer? Aman ya? Titrasi itu konsep dasarnya. Titrasi itu konsep dasarnya itu adalah buffer. Ya, konsep dasarnya itu adalah buffer. Titrasi asam basa ya ini untuk maaf, ini pengenceran. Nah ini kayak gini. Awalnya kita tahu kayak awalnya tuh cuma dikit kayak percobaan pas SMA lah ya. Pas ini jadi pink, terus ditambahin dikit langsung naik gitu sih konsentrasinya, langsung jadi asalnya pink muda jadi apa ungu kalau nggak salah, langsung jadi ungu gitu. Ya kalau perhitungannya itu misalkan yang kita tuh titrasinya itu biasanya asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat, baru belajar itu gitu. Langsung aja ke contoh soalnya. Andaikan 25 mili asam larutan format ya segini dititrasi dengan larutan NaOH. Jadi kita dapat si apa? Si anunya. Kita tulis saja NaOH sama HCO2. Nah, ini ya, bereaksi menjadi begini. pH dihitung awalnya itu adalah ini kan bakal terlarut dalam air gitu. Bukan gini. Jadi ini sebelum apa? Sebelum ditambahin OH-, NaOH, sorry. Sebelum ditambahin NaOH kan si larutan asam ini tuh kan namanya juga larutan. Larutan itu berarti terionisasi di air. Ya. Berarti awal-awalnya itu berapa? 0,1. 0,1 minus. Dapat kayaknya segini. Terus pH-nya 2,37 ternyata. Nah sekarang, lihat nih, konsep titrasi itu gini. Nah sekarang, kita lihat. Aduh. Ditambahkan, nih. Nah. Oke, jadi konsentrasi awalnya segini. Nah sekarang, kita kalau main titrasi itu, kita mainannya mol. Yang dari tadi itu kita tuh mainannya dengan konsentrasi. Tapi sekarang kalau dalam titrasi itu kita mainannya dengan mol. Kenapa? Soalnya si volume misalnya, aku punya volume sini, asam lemahnya 10 mili. Kalau aku tambahin titrasi 5 mili. Oh, jadi volumenya udah berubah dong. Sehingga si keencerannya juga pasti berubah. Ya karena si konsentrasinya juga pasti berubah. Jadi kita kalau mainan konsentrasi di sini sangat bahaya, soalnya selalu berubah. Jadi kita mainnya itu mol, yang selalu masam. Kita lihat di sini, 5 mili OH- kerja ya, ini kan konsentrasi OH-nya 0,1 ya. Oke, kita pakai milimol, mau pakai mol langsung boleh, kayak gini pakai mol langsung boleh ya. Ini kita lihat awalnya berapa? Awalnya itu 2,5 kali 10 negatif 3. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini, 25 mili dikali 0,1. Ini kan jadi 23 milimol. Ya kan? 25 milimol. Oke. 25 milimol dalam sebenarnya ini ya udah deh, nih aku jelasin aja nanti. Nah, ini apa rada salah sih ininya, notasinya, cuman eventually bakal coret-coret. Oke, 5 mili OH-, 0,1 molar, berarti kan 0,5 milimol. 0,5 milimol ini akan sama dengan 5 kali 10 kali negatif 4, sama aja kan. Nah, si OH- ini pakai itu aja deh, pakai maksimum batas. Maksimum batasnya kan ini yang lebih kecil soalnya.
Berarti bereaksi negatif 5, ini, dihitung dapat 2 kali sumbang negatif 3, 5 kali sumbang negatif 3. Tapi ini itu adalah mol ya, mainannya dalam mol. Kenapa aku bisa masukin ke persamaan Haber-Bosch ini itu langsung konsentrasi? Karena eventually ya, bayangin ini awalnya kayak ini konsentrasi apa? CH3COH asam format kamu nih. Terus kamu celupin NaOH sini ya. Terus tetap bereaksi segini. Berarti si konsentrasi ini ya, si mol CH2 minus ini kan ada di sini nih, ada di sini. Dan tingkat keencerannya itu kan ini molaritas sama dengan mol per volume. Ya. Volume dalam CH2 minus sama volume dari HCHO2 itu adalah sama. Sama-sama berapa nih? 5 dikali 5 tambah 25. 5 tambah 25 kan? Berarti 30 milimol. 30 mili. Jadi itu in disguise gitu. In disguise itu lo ini ya 5 kali 10 kali 4 dibagi oleh 30 mili. Nah, ini per HCHO2 2 dikali sama dengan F3 dibagi oleh 30 mili. Gimana ini bisa saling coret? Tuh. Ya. Ini mainannya di milimol, barangkali ada yang bingung. Nah, sekarang juga kalau kamu terusin, kan ini reaksinya bakal sama terus. Kamu pakai konsentrasi awalnya yang ini. Konsentrasi awalnya yang 2 kali 10 pangkat negatif 3. Tuh. Contoh bagusnya itu ada di soal 15 menit kalau dah. Ini mah keluar. Ada di soal nih. Soal 29. 25 CH3COH ini aku barangkali soalnya kayak gini nih. 0,1 molar K segitu ditambah 0,1 molar. Sebelum dititrasi berarti normal ya, masih segini. Satu hirup dapat 2,872. Nah, sekarang pH setelah ditambahkan NaOH 10 mili. Konsentrasi CH3COH-nya 2,5 molar ya, milimol. Kita kaliin aja langsung. Dikali mol NaOH-nya adalah berapa? 10 mili, 0,1 molar. Berarti 1 milimol. Nah, sekarang volume campurannya berapa? Volume campurannya itu adalah 25 ditambah 10. Nah, itu konsep. Wah, penting banget itu. Banyak yang tertipu di sana. Nah, udah kita yang penulisnya mainannya di milimol. 2,5 1. Nah, ini makin reaksi batas 1,5 habis 1 ya. Berarti konsentrasinya ini kan berarti di latuan buffer kan? Ini sama ini di buffer. Gitu. Ini bakal konsentrasinya itu 1,5 milimol kan minus 1,5 milimol dibagi oleh volume larutannya 35 mili dong. Dan dihitung ini juga 35 mili sama. Pakai persamaan Haber-Bosch itu sama apalah itu namanya. 70 yang bisa saling coret. Nah, bisa dapat gitu. Nah, sekarang perhatikan pH setelah ditambahkan 25 milimol. Berarti pertanyaan aku volume campuran 50 mili dong. Kan 25 mili tambah oleh 25 mili. Jadi volume campuran 50 mili. Itu penting banget. Barangkali yang salah. Ya udah, berarti 25 mili 0,1 molar 0,1 molar berarti ini si 2,5 juga kan milimolnya. 2,5 2,5. Nah, ini 2,5 ini berasalnya CH3COO minusnya. Ini kenapa ini PPP? Nah, sangat sudah bilang. CH3COH itunya tuh bakal dari ada ini kan yang CH3COH-nya itu bakal ionisasi jadi ini CH3COO minus. Jadi sini itu bakal mengikuti gitu. 2,5 ya ini trionisasi bakal jadi kayak gini. Terus kita lihat konsentrasinya. Sekarang si penulis mau langsung masukin konsentrasi. Sebenarnya bisa dimasukin terakhir, bisa dimasukin di awal. Is up to you lah. Mesti minumnya. Nah, sekarang gimana nih si penulisnya? Oh, ditanya pH setelah itu ya, campuran itu.
Oke, CH3CO minusnya pasti apa? Pasti terhidrolisis dalam itu. Sebenarnya ini penulisannya salah sih, tapi ya udah deh. CH3COH, nah gini lah ya. Tambah oleh OH-. Ini dia langsung bisa dengan liur. Aku juga liur nulisnya di naon maksudnya. COH- tambah oleh OH-. Aduh gini. Ya, ini MRS awalnya. MRS. Ini kan tadi teh 2,5 milimol dua-duanya, 2,5 awalnya kagak ada. Ini bereaksi kan, 2,5 ini 2,5 juga kan, koefisiennya sama-sama 1, 2,5. Berarti mas pada saat timbangnya itu adalah 2,5 milimol juga. Nah, itu sudah 2,5 milimol. 2,5 milimol ini ada dalam volumenya berapa? 50 mili. Karena apa? Karena 25 mili tambah 25 mili. Nah, liar titrasi itu di situnya gitu, ya kan? Liarnya itu di situnya. Dimasukin, kita tahu bahwa yang ini bakal terhidrolisis ya 3 COH-nya. Jadi kayak gini, udah dapat 0,5, X ini sana bakal jadi standar. Dapatkan nilai X itu segini, konsentrasi OH-nya segini. Gitu. Paham nggak? Atau perlu diulangi lagi? Emang liar sih literasi? Ada yang masih belum paham nggak? Rada liar. Beres ya di sini si apa? Masa-masa indikasinya bisa sendiri. Beda nggak kayak SMA? Kurang tahu ya, soalnya saya SMA tuh nggak belajar apa-apa. Mohon maaf nih. sekali lagi deh. Sekali lagi ya si skema ini. Ya, jangan nyerah, pasti bisa. Oke. Skema ini sekali lagi tolong perhatikan dengan saksama gitu. Kayak sebelum titrasi kalian udah pasti bisa ini. Nah, sekarang pH setelah ditambah titrasi itu mainannya di milimol. Soalnya kalau mainan di molaritas itu bahaya. Itu pertama. Sekarang pH setelah ditambah 10 mili NaOH. 10 mili NaOH 0,1 molar berarti molnya itu adalah 10 kali 0,1 yaitu 1 milimol. Terus mol si CH3COH-nya itu 25 mili sama 0,1 ya 2,5 milimol segitu terus gitu. Ya. Berarti ini akan bereaksi CH3COH-nya dengan OH- dong, ya kan? Satu ini CH3COH minus. Ini pakai larutan reaksi batas jadi 1 semuanya. Ya, 2 mah banyak meskipun. Jadi 1,5 ini 1. Ya. Berarti ini larutan buffer dong. Nah, itu larutannya buffer kan kalau titrasi itu biasanya. Nah, sekarang kita kalau ingin menghitung pH, kita kan harus tahu konsentrasinya. Konsentrasinya ini 1,5 milimol ini dalam berapa mili? Kita lihat dalam berapa milinya itu 10 mili ditambah 25 mili. Jadi si konsentrasinya itu menyesuaikan kondisi. Pada saat si titrasinya seberapa mili NaOH-nya. 25 mili tambah 10 mili. Tulis 35 mili tambah 35 mili. Karena mili-mili coret-coret jadi molar. Ya. Baru kita boleh dimasukkan si konsentrasinya persamaan Haber-Bosch ini. Henderson-Hasselbalch. Ya. Anion dibagi asam kolin nulisnya boleh. Tuh. Atau si yang yang biloxnya kurang 1 sama yang biloxnya lengkap itu boleh kayak gitu. Ini kan 2/70, ini kan jadi kayak gini 2/70 dibagi 3/70, coret-coret jadi 2/3 doang. Oke. Dapat pH-nya 10 mili, dicemplungin 10 mili. Nah, sekarang pH setelah ditambahkan 25 mili NaOH. Berarti 25 mili NaOH 0,1 molar, berarti 2,5 milimol. 2,5 milimol. Volume campurannya itu ada 50 mili. Sekarang, aku sini lah boleh. CH3COH. Kan reaksinya selalu gini, OH-. Reaksi bolak-balik CH3COH- tambah oleh H2O. Kata gini. Awalnya 2,5 mRs ya, atau ICE boleh sebut lah. 2,5. Satuannya milimol. Lihat, milimol. Ya. Nah, ini pakai reaksi pembatas, ini yang mana? 2,5 juga, 2,5 dong, ya kan? Habis ini 2,5, sisanya itu 2,5. Nah, ini mah H2O banyak, jadi nggak usah dihitung. 2,5 milimol. Ya.
Sekarang aku menghitung pH, si CH3COO- ini pasti bereaksi dengan air. Bereaksi dengan air, dengan reaksinya itu adalah seperti ini. Ya. Sekarang aku mau menghitung konsentrasi, soalnya aku mau menghitung pH-nya. Gitu. Konsentrasi OH- ini. Berarti pada saat kesetimbangan, si CH3COO-nya itu ada di 2,5 milimol. 2,5-nya itu dalam 50 ml larutan. Berarti konsentrasinya 2,5 bagi 50, yaitu 0,05 molar. Tuh. Ya udah, kalau ngitung pH-nya sama. CH3COO- tambah 2O, ini awalnya nggak ada, minus-minus, ya udah X. Nah, ini benar-benar normal. Dapat konsentrasinya ini sama dengan konsentrasi OH-, dapat pOH, dapat pH. Paham ya? Lanjut nih. Ke yang namanya itu kesetimbangan kelarutan. Ini kelarutan nggak terlalu banyak. Lanjutnya sobat sebut nggak? Sobat sebut ya. Oke, kita masuk ke kesetimbangan kelarutan. Ini nggak terlalu banyak, benar-benar nggak terlalu banyak. Emang big boss itu di literasi itu paling sulit. Kalau kalian literasi bisa ya insya Allah. Sulit-sulit, aku juga emang rada stuck kalau jujur aja, I'm not that good. Nah, sekarang kesetimbangan kelarutan ada KSP, kita ngomongin KSP, ada solubility yang biasa itu kita simpulkan S. Nah, S itu solubility artinya ya. Molaritas itu salah satu jenis kelarutan. Nah, bahasanya itu ada KSP, ada kelarutan oksida, ini cuma benar-benar 4, dan ini juga pendek-pendek. Kenapa selektif? Nah, ini palingan yang rada pakai otak, yang rada hot. Dan pembentukan kompleks dan kelarutan menurut aku, ini harusnya nggak diajarin, soalnya kita yang kompleks juga nggak diajarin, tapi nggak tahu nih, yang buat kurikulum. Ini ada tabel nilai KSP, tabel nilai KSP. Nah, penentuan kelarutan molar dari padatan ionik. Kita tahu bahwa padatan ionik ya, misalkan AgCl, aku contohin. Kalau dalam airnya itu, kalau dalam air bakal terionisasi menjadi Ag+ tambah Cl-. Jadi kelarutannya itu berapa? Bedain kelarutan dengan KSP. Kelarutan itu beda dengan KSP. KSP itu konstanta kelarutannya. Ya. Ini KSP itu biasanya dikasih tahu. Gitu. Ya. Nah, ini bakal terionisasi, ini awalnya itu adalah A, karena ini solid, kita nggak masukin ke konstanta keseimbangan kan, kalau solid cuma puas doang. Ya udah, ini awalnya A, kurang-kurang, terus bereaksi sebesar S, jadi ASS, ya biasa lah ya. Jadi S kuadrat, jadi segini. Nah, tapi hati-hatinya itu kalau misalkan aku punya apa? MgCl2. MgCl2 ini bakal terionisasi jadi Mg2+ tambah 2Cl-. Sebenarnya ini MgCl2 ini mempunyai suatu KSP lah. KSP-nya bebas berapa? Yang nggak bebas sih ada di alam. Ini meres, MRS, ini awalnya A, nggak ada, ini minus S, ini karena solid ya, nggak usah dihitung. Ini S, ini 2S. Nah ini, hati-hati itu ini harus 2S. Kenapa? Karena kalau si MgCl ini bereaksi sebesar S, maka si ini ya, bereaksi sebesar S, ini koefisiennya 2, berarti bereaksi sebesar 2S. Berarti ini nggak usah dihitung, ini S, 2S. Berarti KSP-nya ini akan sama dengan S dikalikan 2S, kalikan oleh koefisiennya, dikuadratin. Ini akan sama dengan 4S pangkat 3. Paling hati-hatinya itu. Hati-hatinya itu di situ, Pak. Ya. Nanti bisa kita hitung ini. Nah, sekarang ada namanya sebab penambahan ion selama. Penambahan ion selama ini, misalkan ada Na3PO4 nih. Kelarutan ini dalam ini, gitu. Namanya penambahan ion selama. I suppose kelarutannya itu bakal kurang. Jadi kelarutan itu larut gitu. Paham nggak sih? Kelarutan itu larut. Jadi reaksinya ke kanan, katakanlah. Reaksi ke kanan. Jadi CH3PO4 ini bakal larut jadi segini. Tingkat kemudahannya itu disebut KSP atau sama S. Tuh. Ya. Nah, sekarang kalau aku punya aku punya garam ini, garam ini, ya. Garam ini itu terionisasi menjadi begini, ya. Ini NaOH tambah 3PO4 yang asam kuat pengusaha. Jadi ini praktis ke kanan, ya. Perhatikan bahwa si konsentrasi ini
bakal mempengaruhi kesetimbangan yang ini. Gitu. Jadi si konsentrasi 2PO4 3 minusnya ini bakal bertambah. In other way, kesetimbangannya akan bergeser ke kiri, ya kan? Artinya kalau kesetimbangannya bergeser ke kiri, artinya Ca3PO42 ini lebih sukar larut. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Jadi cara cepat untuk menghitung tautannya kayak gitu. Paham. Oke. Nah ini pembuktiannya. Biasa pembuktiannya. Nah ini hati-hati 3S, ini kan berasis sebesar S, ini berasis sebesar 3S, ini 2S karena koefisien. Dan di sini juga hati-hati, ini 3S harus sepakatin 3, ini 2S juga harus sepakatin 2. Jadi begini, X-nya bisa dapat unit solubility. Terus segini, nah ini sebelum ya. Sebelum ditambahnya itu, S-nya itu segini. Ingat-ingat, 10 pangkat negatif 8 ya ordernya aja. Setelah ditambahan S itu, jadi 10 pangkat negatif 10. Kita tahu bahwa ini kan berarti semakin kecil, berarti solubility-nya itu semakin kecil. Berarti setuju lah ya dengan argumen kita yang tadi. Paham nggak? Sobat Sogut nggak? Aman ya? Nah, sekarang kita berbicara tentang kejenuhan. Nah ini nih belajar udah masuk jenuh nih, tepat jenuh. Nah ini ada beberapa, nggak usah dihafal. Kalau endapan terbentuk apabila Q, nah ini Q sama K itu apa? Barangkali ada yang masih susah kebingungan. Q itu adalah situasional. Jadi situasional pada situasi sekian. Pada situasi sekian. Ini kita lihat nih. Ini aku tulis Q. Karena kenapa? Karena situasinya itu pada saat segini sama situasi saatnya segini. Gitu. Paham nggak? Jadi Q itu adalah situasional. Sedangkan KSP itu konstan. Segalanya itu sama gitu. Bisa juga ini kalau ditanyain KSP, kalian bisa googling langsung KSP dari segini berapa. Barangkali. Jadi nggak usah ngitung. Ya, paham ya? Jadi Q-nya itu adalah konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi Ca2O4 2 min. Dimana kita tahu di soal, nah isi juga hati-hati ya. Ini kan berarti 2 milimol. 2 milimol dibagi volume campurannya. Volume campurannya itu berapa? 20 tambah 20. Berarti 40. Nah itu hati-hati. Ya. Ini kasih dengan 0,05. Ini juga sama ya, kebetulan sama. Enggak deh, enggak sama. Ini 20 kali 0,01 bagi 40. Hati-hati itu, nggak boleh langsung dimasukin. Nggak boleh langsung dimasukin 0,1 sama 0,001. Harus dihitung si campurannya. Jadi kan kamu punya dua, ini nih, kamu punya Cacol 2, punya Na2C24. Kamu gabungin ke sini, ya kan ini volumenya saya 20, kamu gabungin semua, volume sini di 40 dong. Jadi semakin encer dong, ya kan? Jadi kita masukin 40. Didapatkan nilai Q-nya itu adalah 0,05 dikali 0,005, 10 pangkat negatif 4. Ternyata Q-nya itu lebih besar daripada KSP, 10 pangkat negatif 9. Artinya mengendap. Aman kalau ditanya mengendap atau enggak? Sobat-sobat enggak? Dalam soal juga biasanya itu ditanyain berapa gram untuk mengendap. Ya udah kita pengerjaan itu dibalikin. Sobat ya, ini juga sama. Cuma contohnya gitu, tidak bentuk endapan. Nah sekarang pengaruh pH pada kelarutan. Wah enak banget, dikit banget ini kesetimbangan kelarutan yang dikit sih. Yang banyak tolong jelasin singkat lagi. Oke, Jessica Jin Sarkas. Ini Q lebih besar daripada KSP, itu artinya berbentuk endapan. Ini ada soal jebakan nih. Q kurang dari KSP, artinya tidak ada endapan. Tidak ada endapan, artinya itu larut secara sempurna. Ya, hati-hati. Biasanya itu ada soal yang kayak gitu. Soal di 41 ada, kalian cek sendiri. Jadi si soalnya itu apakah terbentuk apa? Gitu lah pokoknya. Anyway. Jadi kalau Q lebih besar daripada KSP, mengendap, artinya tidak larut sempurna. Kalau Q kurang dari KSP, tidak mengendap, artinya larut dengan sempurna. Gitu. Ya itu logikanya. Q itu adalah situasional. Jadi Q itu pada suatu saat sekian, ditambah suatu saat sekian. Nah ini menghasilkan Q.
Dihitung konsentrasinya, hati-hati jangan langsung masukin 0,1 sama 0,01. Kita harus menghitung si konsentrasi saat dicampurkan. Jadi ini 2 milimol dibagi oleh 40 mili, gabungannya 20 mili, 20 mili, 40 mili. KSP bisa cari di Google, bisa. Nah, ini juga sama, dapat nilai Q, ternyata gitu. Oke. Sekarang bagaimana efek penambahan asam atau basa pada kelarutan MgOH2? Nah, sekarang aku ingin mengajak kamu berdiskusi nih. Misalkan aku tambahkan asam. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Ya. Asam itu mengandung ion H3O+. Ya. Ion H3O+ ini akan berikatan dengan yang 2OH- ini. Artinya konsentrasi dari 2OH- ini akan turun. Artinya kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Atau artinya kalau bergeser ke kanan, kelarutannya semakin naik, solubility-nya semakin naik. Tuh. Paham nggak? Logikanya kayak gitu. Sekarang gimana kalau tambahin basa? Sekarang tambahin basa ke sini, OH-, ya, bakal nambahin konsentrasi si 2OH-, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Alias kesetimbangan bergeser ke kiri itu kelarutannya semakin rendah. Aman? So far so good? So far so good nggak? So far so good ya? Oke. Bagaimana efek H3O+ ini? Oke. Sekarang asam atau basa terhadap MgOH 2 kali. Nah, kita lihat kalau direaksikan dengan asam, di mana kita tahu asam itu mengandung ion H3O+ dan mengandung ion H3O+. Ion H3O+ ini akan bereaksi dengan OH- ini. Artinya konsentrasi dari OH- ini akan turun. Soalnya berikatan dengan H3O+ ini. Artinya kalau konsentrasi ini menurun, berarti kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Artinya kalau kesetimbangan bergeser ke kanan, kelarutannya semakin naik. Kebalikannya, kalau tambahin OH-, maka konsentrasi dari OH- ini akan terus bertambah. Artinya kesetimbangan akan akan bertambah, berarti kesetimbangan bergeser ke kiri. Artinya kesetimbangan bergeser ke kiri, kelarutannya semakin menurun. Kita umum. Paham ya? Nah, ini ada kelarutan oksida dan ion sulfida. Ini sebuah baru, dan di SMA nggak ada. Nggak tahu deh, aku diceritain di YouTube itu di SMA nggak ada. Aku nggak tahu SMA belajar apa. Jadi ya udah pelan aja. Ion oksida bereaksi dengan air. Suppose aku punya AgO ini. Si O2- ini merupakan basa yang sangat kuat. Basa yang sangat kuat ini sehingga praktis dalam H2O itu membentuk si 2OH- praktis. Itu praktis itu artinya apa ya? Kalau kamu nonton Pak Ismunandar itu pasti nyebutin praktis-praktis itu. Praktis itu artinya literally O2- itu berpengaruh sebagai OH- dalam air. Sehingga didapatkan ini kan dapat suatu KB. Nah, ini katodnya berarti katodnya ini KSP dikali oleh KB. Itu. Nah, ini di part 2 ada. Nanti aku langsung jelasin satu soal yang sudah mencakup semua bagian dari bab ini. Ada soalnya bagus itu. Nah, S2- itu juga sama. S2- juga sama. Bakal jadi kayak gini. Yang beda itu adalah asam. For some obvious reason, nggak tahu kenapa asam itu punya nama sendiri, yaitu kaspa. Tapi yang buat basa nggak ada. Nggak tahu. Ya, jadi kalau aku punya ion sulfida dalam asam, ya, ZNS, ya kan ion sulfida. Ion sulfida. Jadi kalau ada ion sulfida sama oksida itu harus dicurigai dalam kelarutan. Dia kan terionisasi jadi Zn2+ tambah S2-. Nah, S2- ini dalam air akan terionisasi dengan H+ secara bertahap dengan satu-satu. Pertama, berikatan dengan 1H dulu, menjadi HS-, ya. Kenapa 1/Ka2? Ya, kita tahu bahwa kalau H2S ini akan terionisasi menjadi HS- ditambah H+ pelan-pelan kan? Ini akan sama dengan Ka1, ya kan? Nah, sekarang HS- ini akan terionisasi lagi menjadi H+ tambah oleh S2- yang sama dengan K2.
Kita lihat ini reaksinya kebalikan gitu. Jadi 1/K2, ini 1/K1. Nah ini dikalikan semua, K-SPA itu akan sama dengan KSP dibagi oleh K1 dibagi oleh K2. Akan sama dengan berapa? Ya kita hitung. Dengan 2 plus H2S, H plus dikuadratin. Nah biasanya ada rumus seperti itu ya ini. H plus sama dengan square root of apa nih? Ya, ini ya. Zn2 plus H2S. Nah ini biasa rumus seperti itu ini. Ada nggak sih desimal? Nggak tahu, aku lupa. Nah sekarang pengendapan selektif. Nah ini sedikit sakit kepala, tapi aku ingin kalian ini benar-benar yang paling susah di kelautan tuh ini, tapi bisa ya perhatikan secara saksama gitu. Jadi pengendapan selektif ini, ion-ion berkompetisi terhadap ion pengendapan yang sama. Contohnya itu aku punya Cl sama imin ditambahkan dalam anutan Ag, ya AgNO3 ini. Si Ag sama Ag itu kan bisa berionisasi, AgCl itu bisa ada AgCl sama Agi gitu. Ditambahkan dalam AgNO3, maka kedua halida dapat dipisahkan secara selektif. Pertama, ciri-ciri itu bisa dipisahkan secara selektif, terdapat perbedaan KSP yang sangat besar. Pertama itu satu. Kalau KSP-nya itu besar, ya, maka perbedaan KSP itu besar, berarti ada suatu rentang KSP di mana si salah satunya itu mengendap dan salah satunya itu nggak mengendap, sehingga bisa terpisahkan gitu. Paham ya? Nanti karena dua yang dapat diendapkan oleh perak, maka harus ditentukan konsentrasi efektif ion perak di mana AgI mengendap, tetapi AgCl itu tidak mengendap. Contohnya, sekarang tinjau pada saat akan mengendap. Kan ini pertanyaan itu, oh ya, terus dihitung konsentrasinya nggak apa. Kita lihat si AgCl ini akan terionisasi di ini memiliki suatu, kita tinjau pada saat akan mengendap. Berarti pada saat akan mengendap itu aku mainannya oleh KSP, bukan Q. Pada saat akan mengendap KSP. Ag plus, ini konsentrasinya 0,1, didapat Ag-nya itu segini. Jadi konsentrasi Ag-nya itu untuk mengendap, seminimal-minimalnya itu ada di 1,8 dikali 10⁻⁹. Sekarang aku ingin mencari konsentrasi imin, di mana konsentrasi iminnya ini seenggak-enggaknya untuk mengendap. Jadi kita ambil KSP dari Ag sama ini. Kita dapat ternyata seenggak-enggaknya untuk mengendap itu adalah 4,7 dikali 10⁻⁸. Ya. Jadi selama Ag plusnya itu kurang dari 1,8 dikali 10⁻⁹, dapat AgCl tidak akan terbentuk. Kenapa? Bayangin kayak gini. Ini kan suatu, supaya mengendap itu minimal 1,8 dikali 10⁻⁹. Kalau kurang dari ini, maka si Q-nya itu kurang dari KSP dong. Paham nggak? Paham dulu nggak di sini? Dikit dulu deh. Coba. Paham dulu nggak di sini? Belum ya? Oke. Jadi aku punya suatu konsentrasi Ag plus yang seenggak-enggaknya gitu. Bahasa aku kurang bagus. Konsentrasi Ag plus seminimal mungkin untuk menjadikan AgCl ini mengendap. Yaitu 1,8 dikali 10⁻⁹. Itu minimal banget. Ya. Apabila kurang dari ini, maka nilai Q-nya akan kurang dari KSP dong, ya kan? Kan Q dari ini juga ini akan sama dengan konsentrasi Ag plus sama konsentrasi Cl min kan? Berarti kalau kurang aja dikit dari ini, Q-nya bakal kurang dari KSP. Artinya ini bakal tidak mengendap. Gitu. Ya. Akan tetapi si I-nya itu sudah mengendap. Jadi ada rentang pH, biasanya tuh dosennya itu 1,8 dikali 10⁻⁹, terus ini ada 4,7 dikali 10⁻⁸. Itu yang ditanya itu di sini ada endapan apa, di sini ada endapan apa, di sini ada endapan apa. Cara gampangnya kayak gitu. Jadi kalau lebih besar daripada ini,
Di sini ada konsentrasi misalnya apa? Min 8 sama min 9 gedean mana sih? Min 8 ya? Ya betul. Konsentrasi AGI ini sudah mengendap. Iya sih. Konsentrasi AGI ini sudah mengendap karena si konsentrasi ini itu jadi bingung juga anjir. Tapi akan sudah mengendap ya, 4,7 kali 10⁸. Nah, jadi bingung anjir. 0,1 molar. Ya udah deh. Ya kira-kira untuk yang AGI itu kayak gitu deh. Apa ada. Nah, mana anjir. Sorry. Sekarang juga konsep yang sama juga dilakukan oleh pengendapan di skip anjir. Terus banget. Ya nanti kalau aku ingat lah ya, kalau aku ingat pagi-pagi ya aku itu. Pengendapan selektif kadang karbona juga sebenarnya sistemnya sama, tapi nggak tahu kenapa dibedain si itunya. Padahal sama benar-benar sama kan, MgCO3, Mg2+, SrCO3, Sr2+, CO3 min. Perbedaan KSP yang besar kita tahu ya, cukup besar, beda 100. Ya, berarti boleh bisa mengendap secara itu apa namanya? Bisa mengendap selektif, nah itu dia. Nah ini ternyata ini situasional ya, ini diketahui gitu. Diketahui ternyata untuk mengendapkan ini itu dibutuhkan aliran CO2. Nah sekarang contoh satu ini. Mungkin suatu larutan magnesium campuran magnesium nitrat sama solunium nitrat dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar dialiri gas CO2 hingga larutan ya ini dialirin gini pada pH berapa pengendapan selektif dapat dilakukan pada kedua ion tersebut. Oke, sekarang MgCO3 ini akan teionisasi dan memiliki KSP sebesar sekian, SrCO3 juga akan mengendap sebesar sekian, terus si H2CO3 ini kita tahu adalah asam lemah punya KA sebesar sekian. Sekarang konsentrasi CO3 2- seminimal mungkin untuk mengendapnya itu adalah KSP-nya kan berarti ini berapa Mg2+, dikalikan oleh CO3 2-. Berarti CO3 2- sebenarnya KSP per Mg2+. Berarti si konsentrasi CO3 2+-nya itu seenggak-enggaknya itu harus 6,8 dikali 10⁻⁷. Ya, tinggal dimasukin aja. Masing-masing 0,1 data sama. Ya. Terus konsentrasi CO3 2- minimal mungkin untuk membuat si SR ini mengendap adalah 5,6 kali 10⁻⁹ dengan cara yang sama. Ya, jadi kalau pada saatnya itu kita pakai KSP. Berdasarkan data di atas, kita tahu konsentrasi CO3 2- itu harus di sekitaran segini sama segini. Sehingga kita tahu dari kesetimbangan yang ini, K-nya adalah sekian. Kita tahu bahwa konsentrasi H kuadrat, ya ini ya, H plus kuadrat, kan ini karena kuadratnya 2, koefisien 2 jadi kuadrat, sama dengan SQRT akar dari K ini, ternyata dihitung dapat 4,5 kali 10⁻⁷, dapat segitu. Sekarang, didapatkan rentang konsentrasi segini. Berarti ini lebih besar ya. Nah, gini enak nih, 0,3 dikasih 10⁻⁹. Ini 6,8 dikasih 7. Nah, sekarang kita lihat. Jadi si konsentrasi untuk minimal mungkin, perhatikan ya, aku udah dapat di sekarang. Tadi nggak tahu kenapa nggak dapat. Perhatikan konsentrasi seminimal mungkin CO3 2- untuk mengendapkan MgCO3 ini adalah segini. Segini, yang mana? Yang ini. Seminimal mungkin segitu. Ya. Berarti kalau kurang dari segini, nggak bakal mengendap. Akan tetapi, konsentrasi seminimal mungkin untuk mengendapkan SrCO3 adalah 5,6 kali 10⁻⁹. Berarti di sini, di selang ini, berarti lebih, kalau konsentrasi CO3 2-nya itu lebih dari 5,6 kali 10⁻⁹, maka si SrCO3 ini akan mengendap. Akan ada endapan SrCO3 di sini. Paham nggak? Sekarang aku ingin nanya, ngetes kalian, kepahaman kalian, yang di sini yang ngendap apa, yang di sini yang ngendap apa? Coba, silahkan dipindahkan dalam 30 detik lama. Oke, logikanya coba.
Di sini dulu deh, main di sini dulu, main di sini dulu. Yang mengendap apa aja? Yang sebelah paling kiri. Yang lain? Yang mengendap apa aja yang sebelah kiri? Nggak ada ya, benar. Di sebelah kiri itu nggak ada yang mengendap. Karena konsentrasi seminimal mungkin untuk mengendapnya itu lebih kecil dua-duanya di sini. Sekarang yang sebelah sini, yang mengendap apa aja? 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ya oke, all ya, udah berarti udah paham. Ini all. Dua-duanya ya. Jadi setuju ya pengendapan selektif itu. Jadi intisarinya itu kita lihat di sini. SrCO3 itu mengendap, akan tetapi si Mg-nya itu nggak mengendap. Jadi ya bisa kepisahin gitu, tinggal disaring. Paham nggak? Paham ya? Ini mah pada zaman dahulu lah, makanya ini nggak akan mungkin ada soal beginian. Nah ini pengkompleksan ion itu nggak setuju kalau ini diajarin, soalnya kita emang ion kompleks aja nggak diajarin gitu. Tapi nggak tahu kenapa muncul lagi di sini. Nah ini bobroknya kurikulum ITB itu kenapa ya? Teknologi. Paling ingat ada Kform sama Kasar. Nah ini aku langsung contoh aja deh, soalnya pak-pipaknya ini tuh kurang lebih sama lah. Aku langsung contoh soalnya aja. Diketahui, ini ada ion kompleksnya nggak? Sebentar. Oh, ada. Ya, udah. Jadi biasanya tuh contoh ion kompleks itu adalah, tapi good thing-nya tuh nggak ada nggak usah di latihan kesetimbangan. Ada nggak? Nah, ini ada deh. 14. Ada di yang 42. Bentar ya. Aku ya udahin dulu deh yang jelas-jelas ini. Berapa konsentrasi CO2 plus? Ntar ya, kita balik lagi di atas. Ntar ya, tapi ini dulu. Supaya kita maju dulu. Berapa konsentrasi CO2 plus bila 10 mili? Nah, ini. Terus Kform itu adalah konsentrasi. Kita juga nggak tahu loh. Oke, kita tahu bahwa ini akan ada ini akan ada suatu persamaan gini. Ya tapi kita nggak tahu cara ngereaksi ini bagaimana caranya. Saya juga bingung gitu. Ya udah, ternyata dalam buku, di buku ternyata reaksinya begini. Singkatnya. Oh ini si yang Parukman sih. Oh ini juga yang pentingnya itu di sini Kformnya itu kita lihat 10⁻13. Jadi kalau suatu konstantanya itu sangat besar, sangat besar. Nah itu praktis searah gini ya, terbentuknya praktis gini. Sehingga ya kita bisa pakai ini mah apa? Reaksi pembatas sama aja. Ya, sama. Nah ini contoh kesetimbangan kelarutan dalam satu soal. KSP-COS segini, KSP-HGBS segini, Ka1H2S segini, Ka2S segini. Manakah kelarutan yang lebih besar dalam air, COS atau HGBR? Kelarutan berarti yang ditanya itu S ya. Ya udah kita hitung. S itu SCOS, kan ini bisa kita itu COS, terionisasi menjadi CO2 plus tambah S2 min. Berarti solubility produknya itu adalah S kuadrat, ini akan sama dengan, ya kan ini S sama S kan, S kuadrat ini akan sama dengan si KSP-nya. KSP-nya berapa? 5 dikali 22, biar bisa dihitung lah ya. Nah sekarang HGBR2, HGBR2 kan? HGBR2, ini trionisasi menjadi Hg2 plus, tambah 2Br min. Ya kan? Ini S, ini 2S, hati-hati. 2 soalnya. Terus berarti S-nya itu S kali 2S dikuadratin, atau sama dengan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 10. Dihitung ternyata HGBR lebih larut. Jadi S-nya itu lebih besar HGBR ternyata. Ya. Kalau dihitung. Oke, manakah yang kelarutannya dipengaruhi oleh asam? Yang dipengaruhi oleh asam ini adalah yang mengandung ion sulfida.
ion sulfida ini yang mengandung. Kenapa? Karena si bakal ada H+ itu, yang tadi aku jelasin itu. Oh ya, jadi reaksi terhadap asam itu kayak gini. COS ini akan terionisasi menjadi S2-. Nah, S2- ini dalam air, kita tahu kalau dalam air itu bereaksi si S2 ini, S2- ini nakal. Bereaksi dengan air, A+ katakanlah HS- sama ini. Ini itu adalah 1/Ka1 ya tadi ya. Ini KSP ya. KSP. Ini 1/Ka2, ini 1/Ka1. Nah, ini berarti si KSP dari ini atau katot ya, katotalnya itu akan sama dengan KSP dibagi oleh Ka1, Ka2 gitu. Biasanya juga ada yang suka nanyain ini. Biasanya Ka1-nya diketahui dan itu diketahui. Oke. Terkait dengan B, apakah kelarutannya bertambah bila pH diturunkan? Coba. Belum ada yang lihat. Saya pikir dulu sama kalian, kira-kira kalau pH-nya diturunkan ini bakal gimana dalam 30 detik? Beserta alasannya. Yang singkatannya alasannya 30 detik. Gimana dari sekarang? Kalau pH-nya diturunkan 30, 19, 18, 17, 18, 19, 18, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Oke ya. Apa? Berarti kalau pH-nya diturunkan, perhatikan kalau pH diturunkan semakin asam atau semakin basa? Tanya dulu itu deh. Jawab dalam 5 detik. pH diturunkan semakin asam, semakin basa? 5, 4, 3, 2, semakin. Oke. Semakin asam, konsentrasi H+-nya semakin nambah, semakin turun. 10, 9, 8, 4, 3, 1. Oke. Konsentrasi H+-nya bertambah, kesetimbangan dari sini geser kemana? 5, 4, 3, 2, 1. Ini lucu loh. Geser ke atas. Ini kalau konsentrasi H+-nya tambah, geser ke kanan. Artinya kalau geser ke kanan, kelarutannya naik turun. 1. Kok 1 sih? 5, 4, 3, 2. Naik. Oke, gitu logikanya. Naik. Lagi ya. Sekarang pH diturunkan. pH diturunkan artinya semakin asam. Kalau semakin asam artinya H+ semakin bertambah. Kalau H+ semakin bertambah, kesetimbangannya bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan artinya semakin larut, kelarutan semakin besar. Hitung kelarutan ini dalam ini ya ini normal ya. KBR kita ionisasi dulu. Ternyata awalnya itu si BR itu ada sebesar 0,05. 2S 0,05 ternyata bisa diabaikan 2S ini. Nah, dapat S segini. Ternyata S itu 10 pakai negatif 26. Dibandingkan dengan ini kan anjir bodo amat gitu. Nah sekarang ini yang biasanya ion kompleks itu tanya ini teruskan semua reaksi hitung K total. Atau ya dibalik-balik diketahui K total ditanya KF biasanya gitu. Kform. Ion Hg2+ membentuk Hg itu KF segitu teruskan semua reaksi. Nah ini pinter-pinterannya itu gimana pun caranya itu biar bisa saling coret gitu. Oke, kita dikasih modal tuh HGBR KSP HGBR2 yaitu kalau diionisasi menjadi kayak gini Hg2+ tambah 2Br-. Terus kita juga punya Kform yang ini diketahui lah ya. Ternyata cara ngebentukin itu dengan cara begini Hg2+ tambah 4H3 jadi HgNH342+ KF per hari. Ya, ini ternyata reaksi pembentukan itu kayak gini. Kan totalnya tinggal KSP kali KF. Ya itu pinter-pinteran aja sih cari-cari coret-coret. Satu soal lagi mau coba nggak? Satu soal lagi. Yang satu soal bisa udah merangkup semuanya. Ntar aku cari dulu. Bangun kelarutan. Oke. Dapat guys. Satu soal lagi ya. Terakhir last one. Nah ini kamu yang ngerjain, aku cuma itu doang.
Please jangan kaget lihat soalnya. Please ini gampang. Jangan kaget lihat soalnya. Mohon maaf nih. Mohon maaf, ini gampang. Ya, tapi jangan lihat, jangan kaget lihat soalnya. Oke, aku gimana ya cara itu nih, cara aktifnya. Cara aku bagi mikir. Ini nggak bisa ya. Begini aja deh. Oke. Ini, udah langsung aja deh. Aku langsung bahas yang agak sulit ini. Nah ini, senyawa hidroksiapatit ini nggak tahu, ini soal terkenal, ada di mana-mana, di Brady ada, di PPT ada nggak tahu, di UTS kan ada. Senyawa hidroksiapatit adalah senyawa pembentuk tulang dan gigi yang memiliki rumus kimia Ca5PO43OH Ml502 dalam air. Senyawa tersebut ionisasi menjadi satu jenis kation. Nah ini satu jenis kation dan dua jenis anion. Sekian persamaan reaksi, ya udah berarti satu anion, satu kation, dua anion. Tata reaksi kayak gini. KSP 1 hidroksiapatit itu adalah 6,8 kali 10⁻⁻37. Hitung kelarutan molar hidroksiapatit. Nah ini kan konsentrasi hidroksiapatit ini solid, jadi nggak termasuk kesetimbangan. Nah ini hati-hatinya itu ada di sini. Bila ini terreaksi sebesar S, maka ini bereaksi sebesar 5S, ini bereaksi sebesar 3S, dan ini sebesar S. Ya, hati-hati di sini koefisiennya, perbandingan koefisien tadi. Ya. Nah, ini bakal jadi 5S, 3S, 3S. Nah, berarti KSP-nya itu 5S pangkatin koefisiennya. Koefisiennya berapa? 5. 3S pangkatin koefisiennya berapa? 3 kalikan oleh S. Ternyata dapat segini, ternyata solubility-nya kita hitung dapat segini. Nah, sekarang ini soal bagus. Apakah 0,1 gram hidroksiapatit ini dapat larut sempurna dalam 10 liter air? Ini sangat cerdas. Ini dosen aku ngejelasin ini 30 menit literal. Dia nggak tahu kenapa. Molnya kan berarti bisa kita hitung 0,1 ml hidroksiapatit 502. Ya, ini akan sama dengan 2,10⁻⁴ praktis. Terus polaritasnya itu berarti dibagi 10, karena dalam 10 liter air, 2 kali 10⁻⁵. Jadi konsentrasi segini, segini. 2 kali 10⁻⁵, kita lihat. Anggap larut sempurna. Berarti kalau kita anggap larut sempurna, berarti ini bereaksi semua dong. Kalau ini bereaksi semua, segini, atau ini kita bisa jadikan S, udah sama aja. Berarti ini kan kali 10⁻⁴, ini geser ke sini. Ini kan koefisiennya 5, berarti kali 5, 10⁻⁴. Ini 3, kali 3 jadi 6, kali 1 ini 1 sama. Jadi segini. Berarti Q itu pada suatu saat itu. Q itu pada suatu saat 10⁻⁴ kali pangkatin koefisiennya 5. Ini segini, pangkatin koefisiennya 3, segini koefisiennya 1. Jadi Q terhitung 432 kali 10⁻⁴. Kita lihat, bandingkan Q ini dengan KSP. KSP itu berapa? Atau kita ini ini mau di negatif 37, coba ya. Saya segitu. Ini kan akan sama dengan 0,432 dikali negatif 37 ya. Kita lihat bahwa si Q-nya itu kurang dari KSP. Ya, Q-nya itu kurang dari KSP. Artinya tidak mengendap. Artinya tidak mengendap itu larut. Berarti jawabannya itu iya, ini bakal larut secara sempurna. Paham nggak nyampe sini? Paham? Sabi lah ya. Lanjut. Untuk mencegah, nah ini ada orang konspirasi itu bicara bahwa yes, iris fluoron itu adalah senyawa yang beracun, if only if bahwa itu tuh dimakan mentah-mentah, nggak diolah dulu, ya itu bakal beracun. Jadi ada konspirator itu bahwa pemerintah mengadakan odol gigi itu ya buat ngeracunin kita, itu bodoh amat anjir. Untuk mencegah, ternyata ini sainsnya kayak gini. Untuk mencegah lubang pada gigi, pasta gigi mengandung ion F-min, which is coba kamu lihat kira bakal mengandung fluorin di pasta gigi kamu.
ion F- ini akan mengganti OH- melalui reaksi begini dengan KSP2. Aku nyebutin KSP2 karena KSP1-nya itu udah pakai tadi. 2 kali sumbangan negatif 61. Kita lihat si lebih ya, KSP-nya itu sebelumnya, ini gigi kamu nih. Ini tuh literal gigi kamu tuh ini. Gigi kamu itu mempunyai nilai KSP itu 10 pangkat negatif 37. Terus kamu kalau sikat gigi, berarti kan kalau KSP itu tingkat kelarutannya. Semakin besar nilai KSP, semakin mudah larut gigi kamu. Ada kropos kalau gigi itu, kropos ya. KSP-nya kalau polosan gigi kamu 10 pangkat negatif 37, tapi kalau kamu sikat gigi, tingkat kelarutan gigi kamu itu dari 10 pangkat negatif 61, yang which is mengurangi sebesar berapa? 10 pangkat 20 kali. 10 pangkat 20 kali lebih kuat kalau pakai pasta gigi. Ini sini ya. Jadi kalau kamu pakai pasta gigi, gigi kamu lebih kuat ya, intinya kayak gitu, tidak mudah larut dalam air. Ya udah, hitung tetapan kesetimbangan reaksi pertukaran ion KSP segitu. Nah ini pinter-pinterannya. Pinter-pinterannya itu apa? Dengan modal segala rupa ini, aku dengan modal ini, dengan modal ini, mau nggak mau aku harus nyari suatu persamaan sehingga menghasilkan persamaan ini. Caranya kayak gitu. Dari cara mudah, kayak gitu caranya, pinter-pinteran. Cari, ternyata kalau kamu lihat, itu caranya itu, si ini, ini kan ini dan lain-lain itu bakal teorisasi menjadi apa, KSP-nya itu bakal kayak gini, dada. Nah, terus si yang ini juga yang dari KSP1, CA5PO4 dada ini dibagi ya kan, dikali, ternyata benar si persamaan itu. Pinter-pinteran gitu maksudnya gini nih, tuh. Pas ini gitu tuh menghasilkan reaksi yang diinginkan. Itu pinter gitu, kayak gitu. Ternyata kecampurannya itu adalah 10/24. Nilai KW adalah 10/14. Tuliskan persamaan reaksi kimia serta nilai tetapan kesetimbangan yang menunjukkan nilai akan meningkat dalam suasana asam. Oke, ini hidroksiapatnya itu gigi kamu, kelarutannya itu akan meningkat apabila ditambahkan asam. Artinya kalau kamu makan yang asam-asam, let's say jus lemon dan lain-lain, berarti kelarutan gigi kamu itu semakin naik. Berarti gigi kamu mudah kropos. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi kenapa kalau ditambahkan asam, misalkan kamu minum yang asam-asam, kenapa gigi kamu lebih mudah kropos? Karena kita lihat asam ini dalam gigi kamu kan mengandung ion H+. Ion H+ ini akan bereaksi dengan ion OH-, ya. Sehingga konsentrasi dari ion OH- itu akan semakin berkurang. Kalau ion OH-nya berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Artinya gigi kamu kropos, literally. Gitu. Maksudnya harus masuk FKG gitu. Udut asam. Anak SPM juga bisa masuk FKG guys, tambahnya. Gitu guys. Nah, ini perhitungan secara kuantitatifnya kayak gitu, ternyata terbukti gitu. Kalau dalam suasana asam, gigi kamu itu semakin kropos. Ya, gitu. Ayo. Udah terbahas semua kan itu, dari soal KSP, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Bagus tuh soalnya. Cakup semuanya. Oke.